Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resya Askiatun Hawa dari kelas 11 Sija 3. Di sini saya akan mempresentasikan proyek STS jurusan yang lebih tepatnya membuat database dengan CRUD berbasis web. Di sini saya ingin menunjukkan database yang saya miliki untuk membuat website ini. Di sini nama database saya ada db_ronda dan tabelnya tb_ronda. Di tb_ronda ini terdapat ada tabel struktur. Yang pertama ada ID ronda sebagai primary key dengan tipe data integer. Kedua ada nama dengan tipe data varchar. Dan ketiga ada tanggal ronda dengan tipe data date. Dan yang terakhir ada alamat dengan tipe data varchar. Setelah melihat database, saya ingin memperlihatkan script atau codingan di Visual Studio Code. Di sini saya menggunakan bahasa pemrograman, yaitu bahasa pemrograman PHP. Di sini ada file koneksi database PHP. File koneksi database PHP berisi script PHP untuk menghubungkan ke database MySQL. Berikut adalah penjelasan singkatnya. Hostname, localhost, server tempat database berada. Username, root, nama pengguna untuk mengakses database. Password kosong, tidak ada password yang diatur. Database db_ronda, nama database yang dihubungkan. Menggunakan fungsi MySQL _connect untuk membuat koneksi. Jika koneksi berhasil, koneksi ke database berhasil. Jika gagal, akan muncul pesan koneksi ke database gagal. File view database PHP adalah halaman web menampilkan data yang tidak hadir ronda dari database. Berikut adalah elemen utamanya. Header HTML. Judul halaman yang saya berikan adalah data warga yang tidak mengikuti ronda. Menggunakan warna teks hitam. Script PHP. Mengimpor file koneksi database PHP untuk koneksi ke database. Menampilkan judul data warga yang tidak mengikuti ronda. Melakukan query SQL untuk mengambil data dari tabel tb_ronda, kolom ID_ronda, nama, tanggal _ronda, alamat. Menampilkan data dalam bentuk tabel dengan nama, tanggal ronda, dan alamat. Menyediakan tombol tambah data dan opsi edit dan delete untuk setiap entry. Desain tabel. Tabel memiliki tampilan dengan latar belakang coksu dan teks hitam. Tombol aksi, edit, dan delete memungkinkan pengolahan data ronda. Di sini, file insert PHP fungsinya untuk menambahkan data baru ke dalam database. Di sini, file edit PHP berfungsi untuk mengedit data ronda yang sudah ada di database. Secara spesifik, pengguna dapat mengedit beberapa file seperti nama, tanggal ronda, dan alamat. Contoh kasus penggunaan, misalnya seorang admin ingin mengubah informasi ronda yang tidak hadir sebelumnya, seperti mengoreksi tanggal atau kehadirannya. Admin akan membuka halaman edit, melakukan perubahan, lalu menyimpannya, dan perubahan tersebut langsung tersimpan di database. Kesimpulan, jadi file ini berfungsi untuk memfasilitasi proses pembaruan data ronda yang sudah ada. Delete PHP berfungsi untuk menghapus data ronda dari database. Secara spesifik, file ini memungkinkan pengguna, misalnya admin, untuk menghapus informasi ronda dari tabel tb_ronda di database berdasarkan nama. Jika proses penghapusan berhasil, sistem akan menampilkan pesan data berhasil dihapus dan menyediakan link untuk kembali ke halaman utama. Contoh kasus penggunaan, misalnya admin menemukan data ronda yang tidak valid atau ingin menghapus data ronda lama yang sudah tidak diperlukan. Admin akan mengklik tombol hapus di halaman yang membuat daftar ronda, dan sistem akan menggunakan delete PHP untuk menghapus data ronda tersebut dari database. Kesimpulan, file delete PHP berfungsi sebagai script untuk menghapus data ronda secara permanen dari database berdasarkan nama yang diberikan. Di sini setelah saya menjelaskan tentang file-file dan fungsinya, saya ingin menunjukkan hasil website dari setiap file dan scriptnya. Yang saya ingin tunjukkan pertama adalah koneksi database PHP. Di sini terlihat
kosong karena saya tidak menampilkan koneksi ke database berhasil di script saya. Lanjut ke view database PHP. Di sini terlihat ada beberapa data yang telah saya input. Saya menggunakan background table seperti di script tadi. Lanjut ke bagian insert PHP. Di sini tempatnya menginput data. Saya akan mempraktekkan memasukkan data. Misalnya nama warga ya. Saya isi dengan nama Putra. Setelah itu saya mengisi tanggalnya. Kemudian alamatnya. Lalu nomor. Setelah itu simpan dan akan muncul ke halaman web view database PHP. Di sini misalnya ada yang ingin saya edit, maka saya akan mengklik tombol edit di salah satu data, lalu otomatis akan mengarahkan ke file edit PHP. Setelah itu saya akan mengeditnya. Setelah edit selesai, maka kita mengklik update data. Setelah itu akan diarahkan ke view database dan data terupdate otomatis di view database ataupun di database. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Jika ada kata-kata yang kurang mengenakan dari presentasi saya, mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya akhiri presentasi saya dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.